Hai, nama saya Maharani. Hari ini saya akan membahas tentang 2 silabus untuk tugas UTS Peradilan Agama. Pertama, saya akan membahas tentang prosedur teknis mendaftarkan surat kuasa dan gugatan ke pengadilan agama. Pihak berperkara datang ke pengadilan agama untuk membawa surat permohonan atau gugatan. Pihak berperkara menghadap ke petugas meja pertama dan menyerahkan surat permohonan atau gugatan. Minimal 6 rangkap beserta fotokopi kutipan akta nikah yang ditempeli materai dan cap pos dan fotokopi KTP untuk perkara perceraian. Petugas meja pertama memberikan penjelasan yang perlu berkenaan dengan perkara dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar. Biaya perkara kemudian dibayar ke bank yang ditunjuk nominalnya di dalam yang tertera di dalam surat kuasa untuk membayar. Setelah itu kasir itu menandatangani surat kuasa untuk membayar serta memberikan nomor urut dan tanggal penerimaan perkara yang tertera dalam surat kuasa untuk membayar. Dan kemudian menyerahkan tindasan pertama, surat kuasa untuk membayar, dan surat gugatan permohonan kepada para pihak yang berperkara. Silabus kedua yang ingin saya jelaskan adalah tentang tahapan proses persidangan ketika gugatan tersebut sudah dijalankan. Yang pertama adalah upaya perdamaian. Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara setiap kali persidangan. Kedua belah pihak yang hadir dalam persidangan selanjutnya dengan mediasi, di mana kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator dalam pengadilan agama tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkaranya telah selesai. Perkara perdata pada umumnya sebelum mulai sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara. Dan jika tidak bisa damai, dilanjutkan dengan mediasi. Para pihak bisa memilih mediator, hakim mediator di pengadilan agama tanpa dipungut biaya. Tapi jika para pihak memilih hakim mediator dari luar, maka biaya ditanggung sendiri, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila terjadi perdamaian, maka dibuat akta perdamaian. Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap, yang sama dengan putusan hakim, dapat dieksekusi dan tidak dapat dimintakan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi perdamaian, baik perkara perceraian ataupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Setelah itu ada pembacaan gugatan yang dibacakan oleh penggugat atau salah seorang majelis hakim kepada tergugat. Setelah itu jawaban tergugat. Tergugat memberikan jawaban yang berupa eksepsi ataupun rekompensi. Setelah itu ada replik penggugat. Replik di sini itu adalah jawaban penggugat terhadap tergugat. Setelah itu ada duplik oleh tergugat. Di sini tergugat menjawab replik dari penggugat. Setelah itu ada pembuktian, yaitu penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk memberikan bukti-bukti seperti bukti surat ataupun saksi yang minimal harus 2. Habis itu ada kesimpulan para pihak, di mana para pihak itu
diberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan masing-masing. Dari hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Habis itu ada musyawarah majelis hakim di mana majelis hakim menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perselisihan pendapat, maka diambil suara terbanyak. Setelah itu ada putusan hakim di mana musyawarah majelis hakim selesai, maka putusan hakim dibacakan sesuai jadwal. Setelah dibacakannya putusan hakim tersebut, baik penggugat maupun tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding pada waktu dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila tergugat ataupun penggugat tidak hadir dalam pembacaan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan pada penggugat atau tergugat yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh penggugat atau tergugat yang tidak hadir itu. Untuk perkara perceraian, khusus untuk cerai talak, masih ada sidang lanjutan, yaitu sidang pengucapan ikrar talak yang dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kedua belah pihak akan dipanggil lagi ke alamatnya untuk hadir sidang tersebut.